Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas tanggal 11 November melansir lebih dari 160 kendaraan militer Israel hancur sejak perang di Gaza dimulai. Sayap militer Gerakan Perlawanan Palestina Hamas mengatakan rezim Israel telah kehilangan sejumlah kendaraan militernya sejak perang agresi terhadap jalur Gaza yang terkepung dimulai. Al-Qassam melansir video menghancurkan sebuah rumah tempat tentara Israel membarikade diri mereka di Beit Hanoun. Tentara musuh belum mencapai kemajuan di sektor itu sejak invasi darat, demikian dilansir Al-Qassam. Terpisah PM Israel Benyamin Netanyahu menggelar resepsi sabat di kamp militer Nahal Oz yang dibuka kembali di kamp Reim dan kemudian di Batalion Artileri ke-411. Lanjutkan bersama sampai kemenangan. Sabat Shalom untuk seluruh kekuatan kita, tulis Netanyahu. Arab Saudi bersama negara-negara Islam lainnya meminta operasi militer di Gaza segera dihentikan. Hal tersebut diungkap dalam konferensi Islamic Arab yang digelar di Riyadh. Arab dan negara-negara Islam mengatakan Israel bertanggung jawab penuh atas kejahatan terhadap warga Palestina. Keterangan tersebut dikutip dari Reuters pada Minggu 12 November 2023. Pangeran Arab Mohammed bin Salman MBS mengajak para pemimpin negara-negara Islam untuk mengumpulkan kekuatan dalam mendesak Amerika Serikat dan Israel untuk mengakhiri perang di Gaza. Beberapa yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Presiden Iran Ibrahim Raisi, Presiden Turki Tayyip Erdogan, Raja Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, dan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Presiden Palestina Mahmud Abbas mengatakan warga Palestina sedang menghadapi perang genosida dan meminta Amerika Serikat untuk mengakhiri agresi Israel. Raisi memuji kelompok Hamas atas perangnya melawan Israel dan mendesak negara-negara Islam untuk menjatuhkan sanksi minyak dan barang lainnya ke Israel. Sementara itu Erdogan meminta agar komunitas perdamaian internasional segera mencari solusi konkret atas konflik Israel dan Palestina. Raja Qatar mengatakan negaranya akan memediasi untuk pembebasan tawanan Israel dengan harapan akan ada kesepakatan perdamaian. Qatar merupakan markas beberapa pemimpin Hamas. Timur Tengah berada dalam kegelisahan sejak kelompok Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 orang. Sejak saat itu Israel meningkatkan serangannya di Gaza. Sebanyak 11.078 orang telah terbunuh pada Jumat 10 November pekan ini. Pejabat Palestina mengatakan 40% diantaranya adalah anak kecil. Kendati satu suara untuk menekan Amerika Serikat dan Israel menghentikan perang di Gaza, tetapi negara-negara Arab masih memiliki perbedaan pandangan. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyebut serangan Hizbullah di perbatasan dengan Israel sudah melewati batas. Dia pun memperingatkan Lebanon akan senasib dengan Gaza jika Hizbullah tidak menghentikan agresinya. Dikutip dari TSS Minggu 12 November, Yoav Gallant menegaskan kepada rakyat Lebanon bahwa apa yang dilakukan Israel di Gaza kemungkinan bisa terjadi di Beirut. Menurutnya, tindakan pejuang Hizbullah kini lebih dari sekedar provokasi kecil. Pasukan Israel, kata Gallant, akan memberikan respon kasar yang mengakibatkan kerugian di barisan Hizbullah. Dia mengklaim militer Israel dalam keadaan siaga penuh, siap menangkis setiap serangan dan siap untuk segala kemungkinan. Sebelumnya diberitakan Israel kembali melakukan serangan udara terhadap kelompok Hizbullah di Lebanon pada Sabtu 11 November. IDF mengklaim telah menyerang sejumlah infrastruktur yang dipakai Hizbullah. Selain itu, IDF juga menyerang peluncur yang biasa digunakan Hizbullah untuk menembakkan rudal ke Israel.
Sebagaimana diketahui, serangan lintas batas antara Israel dengan Hizbullah terus terjadi. Hizbullah di Lebanon menegaskan akan terus menyerang Israel jika negara Yahudi tersebut tidak berhenti membombardir Gaza, Palestina. Pemimpin Hizbullah menyatakan kelompoknya telah terlibat peperangan dengan Israel pada 8 Oktober atau sehari setelah Hamas melancarkan serangan ke Israel. Pasukan pertahanan Israel atau IDF semakin intensif menggempur rumah sakit di jalur Gaza. Adapun serangan langsung ke rumah sakit tersebut menyebabkan korban jiwa di kalangan pasien. Puluhan ribu warga Palestina yang mengungsi serta berlindung di fasilitas tersebut juga banyak yang menjadi korban jiwa ketika pasukan Israel terus bergerak maju. Dilansir dari serambinews.com pada Sabtu 11 November 2023, Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan pada hari Jumat lalu bahwa tank-tank milik Israel telah mendekati setidaknya 4 rumah sakit dari segala arah. Kepala Rumah Sakit Al-Shifa, yakni Muhammad Abu Salmiah, mengatakan kepada media Al Jazeera pada Jumat lalu menjadi hari perang Israel terhadap rumah sakit. Ia juga mengatakan bahwa korban luka terkena serangan Israel telah memenuhi koridor rumah sakit. Pasalnya, pihak rumah sakit pun kini sudah tidak bisa menemukan satu tempat tidur untuk menampung para korban. Adapun selama beberapa jam terakhir saat itu, militer Israel telah mengepung 3 rumah sakit di kota Gaza dan rumah sakit Indonesia di utara. Informasi tersebut diungkapkan oleh Hani Mahmud, koresponden dari media Al Jazeera yang melaporkan dari Khan Younis. Ia mengatakan dengan menggunakan tank dan kendaraan lapis baja, Israel telah menutup perimeter sekitar 100 meter atau 330 kaki di sekitar rumah sakit. Padahal saat itu rumah sakit masih melindungi ribuan orang yang terluka dan kehilangan tempat tinggal karena terdampak konflik. Adapun orang-orang telah mengirimkan permohonan dari dalam rumah sakit Al-Rantisi dan rumah sakit Nasser meminta agar diizinkan untuk melarikan diri. Seperti diketahui, Israel memang telah memerintahkan evakuasi terhadap fasilitas tersebut. Namun para warga sipil masih ada yang takut untuk melakukannya karena tanpa jaminan dari jalur yang aman. Sebagai informasi, pada Jumat pagi 10 November lalu, Israel menyerang halaman dan departemen kebidanan Rumah Sakit Al-Shifa, tempat puluhan ribu orang tengah berlindung. Menurut Al-Saf Al-Qudra, juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza, sedikitnya ada 13 orang tewas dan beberapa lainnya mengalami luka-luka. Adapun sebelumnya, Israel mengebom gedung Rumah Sakit Al-Shifa sebanyak 5 kali sejak Kamis malam. Serangan lain di dekat pusat medis Al-Nasar yang mencakup 2 rumah sakit untuk anak-anak menewaskan 2 orang menurut kementerian setempat. Sementara itu, pasokan listrik di Rumah Sakit Indonesia di utara Gaza dilaporkan juga telah padam total sejak semalam, termasuk pasokan air dan komunikasi yang juga terputus. Pemadaman listrik ini mengancam bayi-bayi yang membutuhkan perawatan dalam inkubator dan para pasien yang hidupnya sangat tergantung pada alat-alat medis bertenaga listrik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.